Assalamualaikum guys, halo YouTube hingga tadi sekian begitu, welcome back to my channel. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai sholat. Jadi sholat itu masih banyak yang mengalami rasa berat dalam melaksanakan sholat dan lain-lain kayak gitu. Itu dari request yang muncul maupun dari pendapat-pendapat audiens. Tidak hanya terjadi pada anak-anak saja, ternyata terjadi pada remaja ataupun orang dewasa juga kayak gitu. Jadi kita lihat dulu apa sih yang membuat sholat itu berat. Jadi ini kita bahas secara mudah, semoga bahasanya mudah dipahami juga oleh semua kalangan. Jadi nggak hanya orang tua aja, anak-anak pun juga kalau nyimak ini insya Allah bisa paham kayak gitu. Nah jadi gini, kita akan lebih semangat ketika kita itu mengetahui manfaat atau fadilah dari hal tersebut. Misalnya kita makan sayur, ada wortel, ada tomat, ada brokoli dan lain-lain misalnya. Ketika kita mengetahui manfaatnya, ternyata brokoli bagus buat otak, terus sayur-sayuran bikin sehat, wortel bagus buat mata, terus tomat bagus buat kulit dan lain-lain kayak gitu. Ketika kita mengetahui hal tersebut, pasti kita akan semangat dalam makan sayuran. Nah, kita sama, mari kita lakukan hal yang sama pada sholat gitu. Ternyata sholat itu manfaatnya apa sih? Sholat itu fadilahnya apa sih gitu. Nah, sholat itu yang pertama tiang agama. Sholat itu pembeda antara orang Islam dan orang kafir gitu. Dan sholat itu penentu gitu, penentu akhlak seseorang. Bila sholatnya baik, otomatis akhlaknya juga baik atau perilakunya juga baik, karena sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar kayak gitu. Dan sholat itu miftahul jannah kayak gitu, kuncinya surga kayak gitu. Nah kita bahas dari yang pertama, poin yang pertama yaitu as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Jadi ketika kita melaksanakan sholat, kita menegakkan sholat, terus kita rajin berjamaah, sama saja kita telah menjaga agama ini tetap berdiri tegak kayak gitu, berdiri tegak di muka bumi ini. Beda lagi ketika kita malas-malasan dalam sholat, meninggalkan sholat, terus menganggap sholat itu hal yang biasa kayak gitu. Otomatis kita merobohkan atau meruntuhkan agamanya sendiri. Dalam surat Muhammad ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Nah, di sini artinya wahai orang-orang beriman. Nah, kalau kita mendengar seruan ini mohon diperhatikan, karena ini seruan buat kita. Wahai orang-orang beriman, barang siapa menolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya dan meneguhkan kedudukannya. Kayak gitu. Jadi sama saja ketika kita menegakkan sholat, kita ini telah menolong agama Allah gitu. Maksudnya bukan Allah yang butuh pertolongan kita, enggak kayak gitu. Jadi kita ini telah menolong agama Allah. Misalnya gini, misalnya kita di suatu perusahaan, kita kerja, kita di tempat kerja maupun kita bahasnya lebih mudahnya ambil satu contoh dulu, jangan multi example kayak gitu ya. Nanti saya malah bingung sendiri dalam menyampaikannya. Jadi misalnya dalam sebuah perusahaan, kita atau saudara kita atau anak kita terus atau teman-teman kita misalnya di dalam perusahaan itu kita dilarang sholat, ada yang dilarang pakai hijab kayak gitu. Nah kalau kita mentalnya udah benar, terus akidah dan iman kita udah lurus, otomatis ketika mendengar atau mendapatkan hal semacam itu, otomatis kita berani take action untuk misalnya langsung bilang ke bosnya, gini misalnya, maaf bos gitu, ini pekerjaan tidak cocok buat saya, bukan saya yang tidak cocok dengan pekerjaannya, karena di sini nggak boleh sholat gitu misalnya, nggak boleh pakai hijab. Akhirnya berani keluar ke pekerjaan tersebut karena membela sholatnya, membela agamanya itu bentar ngomongnya kok agak belibet ya. Jadi itu salah satu upaya seseorang dalam menolong agama Allah. Nah jadi ketika kita mempunyai mental semacam itu, otomatis sholat itu akan istilahnya benar-benar ditegakkan, agama itu benar-benar tegak gitu di muka bumi ini. Misalnya kalau semua orang misalnya mendapatkan hal semacam itu biasa aja bersikap, ya udah
misalnya udah nggak boleh sholat, ya udahlah gitu misalnya, otomatis nanti tidak akan membuat kondisi semakin baik. Namun ketika kita berani untuk resign, berani untuk keluar, otomatis orang yang menegakkan aturan yang aneh tersebut otomatis lama-lama juga mikir, karena udah mendapatkan sekian kali orang-orang yang keluar karena dilarang sholat, atau orang-orang yang keluar dilarang pakai hijab kayak gitu, otomatis akan membuat good influence atau pengaruh baik gitu. Akhirnya mungkin suatu saat nanti di dalam perusahaan tersebut jadi diperbolehkan sholat, jadi diperbolehkan pakai hijab. Itu dari mana? Ya dari perilaku orang-orang sebelumnya. Nah, jadi kita di sini yang dimaksud menolong agama Allah itu salah satu contohnya tadi, contoh sederhananya kayak gitu. Nah, tidak hanya itu, sholat tadi apa? Miftahul jannah gitu, kuncinya surga gitu. Ibaratkan gini, ini kita buat simple aja. Jadi kita hidup di dunia. Kalau kita dikasih rumah gitu ya, kita udah pegang kuncinya, otomatis dalam menjalani hidup gimana? Bayangin gitu, waduh kok dikasih rumah, waduh. Jadi misalnya seneng gitu, waduh lagi. Maksudnya udah dapat rumah kayak gitu, terus istilahnya dalam menjalani hidup semangat, bahagia, tenang kayak gitu, udah punya rumah kayak gitu misalnya masih sekolah, masih kuliah, atau masih merintis usaha tapi udah dikasih rumah sak kuncine gitu, dalam bahasa Jawanya kayak gitu misalnya, otomatis kita akan merasakan ketenangan yang sangat luar biasa. Sama ketika kita sholat, itu kuncinya surga. Ketika kita udah pegang surga, kunci surga, bayangkan dalam hidup di dunia ini otomatis kita akan menemui yang namanya ketenangan hati. Beda lagi kalau orang-orang yang kafir, orang-orang yang nggak bisa sholat. Bukan nggak bisa sholat karena nggak beriman, jadi nggak tahu sholat gitu. Otomatis dalam hidupnya tidak akan menemui sebuah ketenangan hati. Karena itu dapat kita lihat zaman now itu banyak orang-orang yang overthinking gitu. Berpikirnya itu berlebihan, takut pada hal yang tidak nyata. Banyak di antara kita, bukan di antara kita ya, di seluruh dunia bahkan dapat dikatakan seperti itu. Mereka itu takut mengenai populasi penduduk yang semakin banyak bertambah gitu. Itu kan overthinking, berlebihan. Jadi mereka nggak punya ketenangan hati, saking nggak tenangnya mikirnya kayak gitu. Nanti manusia bertambah terus populasinya bertambah, mereka itu berpendapat bahwasanya nanti akan tidak akan ada makanan yang cukup untuk dikonsumsi manusia sebanyak itu bila manusia tumbuh. Jadi kepandiannya justru malah menyesatkannya gitu, karena overthinking tadi. Jadi mereka itu seakan melakukan perhitungan sains gitu ya. Jadi nanti ketika penduduknya di seluruh dunia ini berjumlah banyak, tambah, otomatis perebutan makanan itu akan semakin sengit gitu. Kata mereka nanti semuanya tidak makin banyak yang tidak kebagian. Nah, itu kan overthinking, berpikir berlebihan, dan karena mereka nggak tahu Tuhan, nggak punya Allah kayak gitu. Kebalik ya, kita ini punya Allah, bukan kita yang punya Allah gitu. Maksudnya kita mereka nggak punya agama kayak kita ya gitu. Jadi mereka overthinking, mereka berpikir secara berlebihan, mereka takut pada hal yang tidak nyata. Bahkan karena ketakutan tersebut, mereka melakukan hal yang disebut genocide gitu. Genocide itu pemusnahan massal gitu. Dan diarahkannya kemana? Ya diarahnya ke orang-orang Muslim. Karena itu di negara Muslim banyak yang kayak gitu. Nah, tidak hanya itu sebenarnya. Tidak hanya di negara Muslim saja. Genocide karena pemikiran overthinking tadi itu udah terjadi di mana-mana saja sejak zaman dahulu gitu. Makanya terjadi perang dunia 1, perang dunia 2. Itu tujuannya apa? Ya tujuannya mereka karena overthinking, takut nanti penduduknya di dunia ini semakin bertambah banyak. Setelah itu mereka melakukan genocide. Genocide itu pemusnahan secara massal. Jadi biar penduduknya berkurang gitu. Bahkan sempat juga corona ini dijadikan alasan buat genocide gitu. Maksudnya pemusnahan massal, misalnya membuat vaksin palsu dan lain sebagainya, terus banyak yang meninggal dan lain-lain. Itulah dunia kalau tanpa agama. Beda kalau orang Islam, kita sholat, otomatis kita akan menemui ketenangan hati karena kita tadi udah pegang kuncinya surga, miftahul jannah kayak gitu. Nah, itu kita masih pengen nggak gitu, atau masih meragukan lagi nggak, atau masih sholatnya merasa berat? Otomatis nggak kan? Jangan, karena kita udah tahu ini gitu. Ternyata manfaat sholat itu sudah demikian hingga kayak gitu. Nah, jadi tidak hanya itu aja, mereka karena saking nggak tenangnya juga berpikir terlalu melampaui batas atau berlebihan. Kan dalam ayat Al-Quran dan hadis misalnya kayak gitu, kan berlebihan itu nggak baik ya, melampaui batas gitu. Itu kan sering sekali diingatkan kembali dalam ayat-ayat Al-Quran kayak gitu.
Mereka pun karena overthinking, karena nggak tenang tadi, karena nggak punya sholat gitu, nggak punya agama kayak kita gitu, karena overthinkingnya tadi, mereka bahkan berpikir bahwasanya bumi ini perlu ditinggalkan gitu. Jadi mereka mengeksplor sampai ke luar angkasa, mencari tempat tinggal baru. Padahal manusia itu tinggalnya di mana? Di bumi gitu. Diterangkan dalam Al-Quran dan hadis, kita itu harus menjaga bumi juga gitu. Menjadi khalifah itu juga tidak hanya, istilahnya tidak hanya sekedar menjadi khalifah saja, ternyata kita juga mencintai lingkungan sekitar kayak gitu. Itu dalam penjelasannya kan banyak sekali. Nah, bumi ini sebenarnya bukan untuk ditinggalkan, tapi untuk dijaga. Mereka menghabiskan bilion-bilion ya, berbilion. Bilion itu lebih dari miliar-miliar gitu ya. Istilahnya kelipatan yang paling gede dari miliar gitu, bilion. Menghabiskan beberapa bilion untuk penelitian luar angkasa. Bukankah itu lebih baik ketika penelitian tersebut diaplikasikan untuk merawat bumi? Itu kan lebih keren. Untuk membantu sesama, misalnya kayak yang di Afrika kayak gitu, terus di negara-negara yang kekurangan kayak gitu. Otomatis ketika kita melaksanakan hal tersebut, kalau dalam agama kita loh ya, otomatis nanti kita akan dilimpahkan berkah dari langit dan dari bumi seperti ayat yang kita sampaikan sebelumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ard. Kayak gitu. Sekiranya penduduk bumi itu beriman dan bertakwa, maka akan aku limpahkan berkah dari langit dan dari bumi. Nah, itu kan ayat favorit kita yang sering banget kita ulang di channel ini. Nah, jadi kita ini pembahasannya cukup kompleks sekali loh tentang sholat. Ini baru tentang sholat. Jadi manfaat sholat itu ternyata luas sekali. Sholat itu juga membedakan kita dengan orang kafir. Kenapa? Ya kayak tadi, kita nanti kalau dijelaskan lebih panjang lagi, dan saya melihat durasi ini udah di warning, dan saya rasa cukup. Golden Leader kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Sekian, bila ada salah kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan dari saya, mohon maaf seterusnya. Nah, kita harus patut menjaga agama ini, terus melaksanakan sholat, menegakkan, dan inilah yang membuat kita lebih tertata, lebih rapi, lebih indah. Karena Islam itu indahnya kayak gini. Kita nggak bisa istilahnya, coba bayangin orang-orang nggak punya sholat, nggak punya agama kayak kita. Kayak tadi contohnya, itu mengerikan sekali. Masa ada genocide gitu? Yang namanya dalam Islam itu membunuh satu orang saja itu seperti membunuh semua orang di dunia kayak gitu. Masa ada genocide gitu? Nah, itu kan sangat ngeri sekali kalau orang yang nggak tahu sholat, nggak tahu agama. Nah, jadi mari kita jaga sholat kita masing-masing. Sekian and goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.